Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah pengembangan kurikulum yang akan menjelaskan serta mempraktekkan sholat gerhana yang beranggotakan saya Hadid Indra Darsyanto dengan NIM 2312145. Saya Eka Faradila dengan NIM 2312166. Dan saya Husnul Khotimah dengan NIM 2312168. Pertama, pengertian sholat gerhana. Sholat gerhana adalah sholat sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan, yang mana dilakukan oleh umat Islam ketika terjadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Sholat ini dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, pengingat akan kekuasaannya, serta ajakan untuk bertobat, berzikir, dan mohon ampunan. Waktu sholat gerhana adalah sejak awal gerhana sampai selesai atau tertutupnya matahari ataupun bulan. Yang kedua yaitu ada macam-macam sholat gerhana. Yang pertama ada sholat gerhana matahari atau biasa yang disebut dengan sholat kusuf. Nah, sholat kusuf adalah sholat sunnah yang dilakukan saat terjadi gerhana matahari untuk mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampunan serta rahmatnya. Yang kedua ada sholat gerhana bulan atau biasa yang disebut dengan sholat khusuf. Nah, sholat khusuf adalah sholat sunnah yang dikerjakan ketika terjadi gerhana bulan sebagai bentuk zikir dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tanda-tanda kekuasaannya di langit. Yang selanjutnya ada niat sholat gerhana. Yang pertama yaitu niat sholat gerhana matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal kusufi raka'ataini lillahi ta'ala. Apabila menjadi imam, usolli sunnatal kusufi raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Dan apabila menjadi makmum, usolli sunnatal kusufi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Nah, yang kedua ada niat sholat gerhana bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal khusufi raka'ataini lillahi ta'ala. Apabila menjadi imam, usolli sunnatal khusufi raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Dan apabila menjadi makmum, usolli sunnatal khusufi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Adapun waktu pelafalan niat sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, adalah saat takbiratul ihram, yaitu ketika pertama kali mengangkat tangan dan mengucapkan Allahu Akbar untuk memulai sholat. Waktu pelaksanaan sholat gerhana itu ada dua waktu, karena gerhana ada dua, yaitu gerhana matahari dan bulan. Gerhana matahari dimulai sejak terbitnya gerhana matahari sampai kemudian matahari menjadi normal kembali. Jika gerhana matahari terjadi di akhir siang, yakni pada sore hari sehabis salat asar, di mana waktu itu adalah waktu yang sangat makruh. Bahkan sebagian ulama menyatakan haram untuk melakukan sholat sunnah. Maka sholat gerhana matahari diganti dengan berzikir kepada Allah, beristighfar, serta merendahkan diri kepada Allah dan berdoa. Sedangkan waktu pelaksanaan sholat gerhana bulan dilaksanakan sejak mulai terjadinya gerhana hingga gerhana berakhir. Artinya waktu pelaksanaannya dimulai ketika bulan tertutup bayangan bumi atau awal gerhana dan berakhir saat gerhana benar-benar selesai, yaitu ketika bulan kembali tampak sepenuhnya. Nah, yang kelima yaitu ada hukum melaksanakan sholat gerhana. Adapun hukum melaksanakan sholat gerhana matahari dan gerhana bulan adalah sunnah muakkad. Yang keenam adalah khutbah sholat gerhana. Khutbah sholat gerhana itu menyerupai sholat Jumat, akan tapi memiliki perbedaan yang cukup mendasar baik dari segi hukum, waktu pelaksanaan maupun isi khutbahnya. Khutbah sholat gerhana hukumnya sunnah, bukan bagian dari syarat sah sholat. Ia dilakukan setelah pelaksanaan sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, dan hanya berdiri dari
satu khutbah saja. Tidak ada rukun khusus yang harus dipenuhi dalam khutbah gerhana, sehingga penyampainya lebih fleksibel, bahkan boleh sepenuhnya dalam bahasa lokal. Isi khutbah gerhana lebih menekankan pada pengingatan kepada kekuasaan Allah melalui fenomena alam, suruhan untuk bertobat, memperbanyak istighfar, serta meningkatkan zikir dan amal soleh. Dengan demikian, perbedaan utama antara keduanya terletak pada kewajiban, waktu pelaksanaan, struktur khutbah, dan fokus tema yang disampaikan. Dalam sholat gerhana memiliki banyak keutamaan dan hikmah. Keutamaan yang pertama diantaranya yaitu sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Karena sholat gerhana adalah bentuk ibadah khusus yang menunjukkan ketundukan seorang hamba kepada kekuasaan Allah atas alam semesta. Karena fenomena gerhana adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Lalu, sholat gerhana juga mengingatkan umat Islam bahwa matahari dan bulan adalah ciptaan Allah, bukan sesembahan yang pantas untuk disembah. Kemudian, sholat gerhana merupakan bentuk penghormatan kepada Allah atas kebesaran dan kekuasaannya dalam menciptakan fenomena alam seperti fenomena gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Lalu, meningkatkan rasa takut dan keimanan kepada Allah. Karena sholat gerhana mengingatkan umat Islam tentang tanda-tanda kiamat dan potensi hukuman Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Kemudian, sholat gerhana juga mengingatkan umat Islam tentang apa yang pernah disaksikan oleh Rasulullah dalam sholat gerhana, yaitu syurga dan neraka. Selanjutnya, sholat gerhana membantu umat Islam untuk menolak mitos dan keyakinan sesat yang mengaitkan gerhana dengan kematian atau peristiwa buruk lainnya. Dan yang terakhir, keutamaannya yaitu memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sholat gerhana ini mendorong umat Islam untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, berdoa, dan meningkatkan ibadah lainnya. Yang kesembilan adalah dalil sholat gerhana. Dalil sholat gerhana terdapat dalam dua, yaitu pertama Al-Quran dan kedua dalam hadis. Yang pertama dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 37 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihil lail wan nahar wasyamsu wal qamar. La tasjudu lillahi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, sebagian dari tanda-tanda kebesarannya adalah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud pada matahari dan jangan pula pada bulan. Bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya menyembah kepadanya. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh menerangkan bahwa ayat ini merupakan dalil yang menetapkan disyariatkannya sholat gerhana. Kemudian kedua ada dalam hadis yang artinya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat di antara ayat-ayat Allah. Keduanya tidak terjadi gerhana karena mati atau lahirnya seseorang. Apabila kalian melihatnya, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke dalam tata cara mengerjakan sholat gerhana. Nah, sebelum melaksanakan sholat gerhana, sebaiknya kita melafalkan niat di dalam hati. Niatnya seperti usolli sunnata lihusufi atau likusufi syamsi raq'ataini lillahi ta'ala. Nah, setelah itu langsunglah ke dalam takbiratul ihram yang mengucapkan Allahu Akbar, lalu membaca doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu
wajhiya lilladzi fataras samawati hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, setelah itu membaca Quran surah Al-Fatihah dan sunnah untuk membaca surat Al-Quran yang ayatnya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala takhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nah, setelah itu mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, untuk ruku disunahkan juga untuk memperpanjangkan dengan membaca doa Subhanallah Rabbil Azimi wa bihamdi sebanyak 5 kali. Nah, setelah itu berdiri dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Lalu melanjutkan lagi membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Quran. Tetapi membaca surah yang kedua ini lebih pendek dari sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, kemudian kembali melakukan ruku dengan mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar. Dengan ruku yang ringan dari ruku yang pertama, membaca doa sebanyak 3 kali. Subhanallah Rabbil Azimi wa bihamdi. Nah, setelah itu langsung i'tidal dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu min samawati wa min ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, setelah itu langsung dilanjutkan untuk bersujud dengan mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar. Membaca doa Subhanallah Rabbiyal A'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Setelah itu bangun duduk di antara 2 sujud. Berdoa
Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lalu kemudian sujud kembali Allahu Akbar dengan berdoa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Nah, setelah melakukan rakaat pertama, dilanjutkan dengan rakaat kedua yang gerakannya sama. Lalu setelah sujud pada rakaat terakhir dilanjutkan dengan tasyahud akhir yang berbunyi doanya yaitu At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Lalu kemudian mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin itu tadi dia tata cara dalam mengerjakan sholat gerhana. Kemudian ada beberapa hikmah dalam terjadinya fenomena gerhana. Menurut Al-Qahtani, beliau menyebutkan ada 7 faedah dan hikmah dari terjadinya gerhana. Yang pertama, memberitahukan adanya pengaturan pada matahari dan bulan, karena keduanya adalah makhluk yang besar. Yang kedua, peralihan pada kedua benda langit tersebut akan menampakkan beberapa perubahan kondisi setelah terjadinya gerhana. Yang ketiga, membuat hati yang tenang dengan kelalaian menjadi gelisah dan tergurah. Yang keempat, umat manusia dapat melihat contoh yang akan terjadi pada hari kiamat kelak. Yang kelima, baik matahari dan bulan yang berada dalam keadaan sempurna pun bisa mengalami gerhana, tetapi kemudian Allah mengasihi keduanya sehingga benda angkasa tersebut kembali kepada kondisi semula. Nah, dalam hal ini merupakan peringatan kepada manusia agar takut dalam melakukan maksiat kepada Allah dan bisa mengharapkan ampunannya. Yang keenam, sebagai pemberitahuan bahwa Allah kadang-kadang menurunkan azab kepada orang-orang yang tidak berdosa dengan harapan orang yang berdosa akan merasa takut. Yang terakhir yaitu umat manusia terbiasa mengerjakan sholat fardu. Mereka melakukannya tanpa rasa gelisah dan takut. Lalu Allah pun mendatangkan tanda kebesaran melalui fenomena gerhana sebagai sebab atas sholat gerhana, agar ibadah itu dapat dilakukan dalam keadaan rasa cemas dan takut. Meskipun bisa jadi meninggalkan perasaan ini telah menjadi kebiasaan saat melakukan sholat fardu. Mungkin itu dia hikmah dari sholat gerhana.